sini kami selalu bersama, berdiskusi, mencari solusi, mewujudkan mimpi, 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 mimpi parlemen jalanan. Walau kita berbeda pendapat, namun kita tetap satu hati, menjaga keutuhan negeri ini. NKRI itu harga mati, NKRI itu harga mati, NKRI itu harga mati. Oke, selamat datang di Maman Piul Channel. Teman-teman, Maman Piul Channel selalu kita berbicara tentang masalah sosial, budaya, dan juga entertainment. Nah, di sini kita kedatangan seorang, apa ya, kalau saya panggil Bunda bisa, Mbak bisa, Ibu juga bisa. Itu salah satu bintang tamu kita itu adalah Ibu Dina Oriza. Ya. Betul, Ibu Dina Oriza. Saya selalu melihat nih latar belakangnya semacam apa, dan ada satu kutipan. Ini semacam coretan lah, gitu loh, coretan. Keberanian tertinggi adalah berani menjadi diri sendiri dalam menghadapi kesulitan. Memilih yang benar dari yang salah, memilih etika daripada kenyamanan, dan memilih kebenaran daripada popularitas. Inilah pilihan yang mengukur kualitas hidupku. Aku menjelajahi jalan integritas diri ini tanpa menoleh ke belakang, karena tidak pernah ada waktu yang salah untuk melakukan hal yang benar. Terharu saya dibacain. Nah, itu yang saya dapat, apa ya? Saya dapat sebelum saya ingat, coba saya mau lihat nih coretannya Budi. Wah, ternyata teman-teman, saya sendiri terharu juga sih melihat, apa ya, kegigihan melakukan hal yang benar. Nah ini, jadi sekali lagi teman-teman, saya mau mengenalkan bahwa Ibu Dina ini adalah salah satu international consultant, ya, international consultant dari Pugajinau. PT Pugajinau. PT Pugajinau. International Consulting. International Consulting. Nah, itu kalau kita berbicara tentang consulting, berarti kan, nah ini perlu kita korek, perlu kita korek. Itu sebenarnya Ibu ini bergerak di bidang apa? Perusahaan consultingnya bergerak, majornya kita bisa semua, tapi majornya lingkungan hidup dan pendidikan. Edukasi. Edukasi, ya. Lingkungan hidup dan pendidikan. Ya. Nah, jadi ya itu teman-teman, bahwa kita kedatangan tamu yang luar biasa banget. Kita, apa ya, kita ingin menyerap tentang pendidikannya, tentang lingkungan hidupnya. Nah, untuk pendidikan sekarang kan ada istilahnya yang namanya revolusi mental. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira menurut pendapat Ibu Dina gimana tentang revolusi mental itu? Saya nggak punya pendapat khusus. Ya. Tapi menurut saya kalau revolusi mental itu hanya istilah mungkin ya. Revolusi mental hanya mentalnya saja yang direvolusi. Yeah. Tapi bagaimana dengan lingkungannya? Gitu. Okay. Bagaimana dengan aplikasinya? Mungkin mental saya harus berbuat baik. Revolusi mentalnya segitu. Terus gimana aplikasi di dalam pemerintahan? Bagaimana di dalam aplikasi sehari-hari? Bagaimana mental seorang ibu yang baik dan mental seorang ibu yang cerdas tentu berbeda. Berbeda, baik dan cerdas ya. Baik dan cerdas gitu. Jadi revolusi mentalnya tidak jelas menjadi baik kah, menjadi jelas kah, menjadi buruk kah. Singkat, revolusi mental. Menurut saya itu ngambang. Ngasih ngambang. Jadi mungkin ada juga beberapa pendapat mengatakan semacam ini, kawan-kawan. Revolusi mental itu tetap pintu gerbangnya adalah pendidikan ya. Bisa pasti, dikatakan. ya kan, pintu gerbangnya semua pendidikan. Nah, contohnya dulu misalnya, tapi
Tapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya kata-kata revolusi mental itu, untuk yang sekarang ini, misalnya yang sudah biasa nyebrangnya nggak benar, misalnya kan, ini contoh banyak. Misalnya nyebrangnya nih dia harusnya di zebra cross, ternyata dia tidak, atau harus naik tangga penyeberangan dia tidak. Nah itu kan termasuk salah satu mental juga gitu loh. Nah kita membayangkan revolusi mental yang dimaksudkan itu adalah, kalau menurut saya kira-kira gitu, mungkin di saat dia masih masih balita mungkin ya, antara umur 2-3 tahun mungkin mereka harus belajar, oh kamu tidak boleh meludah sembarangan, kamu tidak harus begini, kan itu mungkin ya. Mungkin sekali. Mungkin juga kan. Nah itu. Nah jadi menurut Ibu Dina itu revolusi mental itu yang sekarang ini kelihatannya masih ngambang, gitu kan. Nah sejauh mana ngambangnya itu Bu kira-kira? Karena untuk bisa ada ya oke, anak-anak memang harus diberi arahan untuk pendidikan atau apa yang sesuai dengan di mana dia tempat tinggalnya. Jadi di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Nggak mungkin dengan budaya Indonesia dia bawa ke misalnya ke luar negeri, ke Eropa dengan budaya salam-salaman, mungkin diketawain kali ya. Sehingga selain mendidik cara di lingkungan sekitar, juga perlu dididik juga si anak mengenal budaya, bukan cuma budaya ya, wawasan di kehidupan yang lain. Wawasan di kehidupannya. Di negara lain, di sehingga negara lain, ya. Yang paling jelas menjaga kebersihan, menjaga cara berbicara yang santun itu berlaku universal. Pasti. Berlaku universal. Tapi selebihnya cara menyapa atau itu harus diajarkan ke anak-anak yang kulonwo di sini, belum tentu di sana mungkin dianggap penghinaan. Betul. Soalnya dulu kita di sekolah itu masih ada pelajaran budi pekerti. Setuju. Ya kan? Tapi sekarang kira-kira masih ada nggak ya budi pekerti ya? Saya kalau ngelihat anak saya yang 9 tahun di pelajaran tematik ada, tapi tidak sedalam ketika kita masih anak-anak. Nah gitu, karena budi pekerti itu mungkin itu salah satu dari revolusi mental juga kan, menurut Bu Dina, kira-kira kan itu. Sebenarnya kalau revolusi mental, kita lihat istilah revolusi adalah perubahan secara cepat. Sedangkan kalau apa yang kita tanamkan kepada anak-anak adalah analog untuk menjadi diterima di lingkungan sekitar. Jadi beda dengan revolusi mental. Revolusi mental misalnya orang yang dewasa yang terbiasa dengan dia korupsi, kemudian direvolusi mentalnya supaya itu yang menarik tuh. Tidak korupsi. Itu yang menarik tuh, yang korupsi itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang korupsi. Salah ngomong. Itu nggak ada yang salah untuk melakukan yang benar ya kan? Betul kan, tidak ada yang salah untuk melakukan yang benar. Sekarang kita bicara korupsi. Nah, sekarang kenapa sih bisa korupsi? Sebenarnya itu dari lingkungan kita sendiri. Nah, contoh misalnya, saya memberikan contoh, mungkin ini benar atau tidak. Misalnya saya kedatangan kawan, ya kan? Kawan saya mau misalnya dia perokok, dia pengen beli rokok, oke? Nah terus di sini beli rokok di mana? Oh suruh anak saya aja, dikasihlah uang, ya kan? Dikasih uang, anak itu beli rokok, ada kembaliannya. Nah teman saya bilang, udah kembaliannya pegang aja, itu salah satu. Jadi salah satu tertanam di chip itu, bila mana orang menyuruh saya akan dapat uang. Itu sudah satu yang dia akan bawa nanti besar. Nah sedangkan kalau kita ada istilah budi pekerti, kita menolong orang tanpa pabrik, kan itu tidak ada, harus ada ada imbalan, ya kan? Masuklah dia ke lingkungan masyarakat ataupun dia sudah besar, dia bekerja di kantor. Nah bekerja di kantor tentu dia otomatis kan, misalnya dia menjadi bawahan, atasannya menyuruh tolong fotokopikan misalnya. Begitu difotokopi, yang atasan yang ini bilang udah kelebihannya ambil aja. Dia sudah tertanam, oh ini orangnya baik loh, setiap saya disuruh. Tapi ada satu lagi uangnya diambil karena dia merasa tugas kamu ini semacam ini, bukan itu tugas kamu harus fotokopi dan sebagainya gitu loh. Nah
dari situ sudah tertanam gitu loh. Menurut saya sudah tertanam bahwa di lingkungan kita sendiri pun lebih bagus kita memberikan gift ataupun hadiah terhadap anak. Harusnya dia sudah mendapatkan prestasi. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, jadi jangan kita memberikan sesuatu tanpa si anak itu punya prestasi. Itu Gitu. saya setuju. Jadi Iya. kalau dia misalnya tidak harus selalu juara. Misalnya kalau dulu saya lihat anak saya di TK sekarang, kalau mereka hari ini datang tepat waktu, tidak terlambat, dapat bintang. Iya. Nanti kalau dapat sesudah 5 minggu berturut-turut dapat 5 bintang, akan ada hadiah apa. Tapi ada achievement ya. Ya, ada achievement. Bahwa yang mereka lakukan diapresiasi. Ketika apa yang diapresiasi itu menjadi habit, terbawa sampai besar. Oke. Karena kan didikan sekolah TK adalah membiasakan. Membiasakan, dan kebiasaan baik itu kalau dijadikan dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, kan lebih dari 40 hari katanya biasanya habit. Nah, habit ini nggak perlu diteriakkan kan, karena si anak latihan sendiri. Nggak perlu kita bilang, oh kamu harus begitu begini, kamu harus datang tepat waktu, kamu harus rapi. Nggak harus, tidak harus begitu. Mungkin apresiasi tidak berupa mainan. Mungkin kalau saya dulu terbiasa memberi buku atau mengajak jalan-jalan misalnya ke museum. Yeah. Jadi kita mengapresiasi apa perbuatan baiknya dengan sesuatu yang bisa menambah wawasannya. Wawasan mereka. Tanya aja sama anak-anak saya yang udah gede-gede itu. Yeah. Jadi bisa ke tempat piknik yang memberi nilai edukasi, taman mini. Taman mini nggak habis tuh dieksplor budaya bangsa. Kemudian museum, kita di Jakarta punya 8. Yang sering saya datang itu 8. Museum Wayang, Museum Perbankan itu, Museum BI, Museum dan segala macam museum. Selain kita mengajarkan budaya, cinta tanah air, tapi dalam suasana yang fun, karena kita jalan-jalan kan. Jadi nggak perlu, kamu harus cinta tanah air, kamu harus upacara, kamu harus begini. Mungkin itu lebih kepada pendidikan disiplin, pendidikan karakter. Ya. Tapi bukan pendidikan atas dasar kasih sayang. Gitu. Jadi, kalau menurut saya ya. Jadi menurut Ibu Dina, pendidikan itu lebih bagus didasari kasih sayang. Ya, atensi orang tuanya mau kemana anaknya dibawa. Berarti itu berlaku juga kalau misalnya dia mendidik anak dengan kasih sayang, dengan segala macam, otomatis bisa cepat bisa cepat terserap oleh anak itu sendiri. Tapi itu kembali kepada si ibu. Ibu yang bermentalnya apa? Peranan seorang ibu. Mentalnya cerdas, mentalnya karena setiap ibu mempunyai bagasi di belakangnya ya, yang dibawa ketika dia mendidik anak-anaknya. Bagasi masa lalu lah, contohnya seperti saya pasti ada bagasi masa lalu orang tua yang seperti gini, atau mungkin broken home. Itu dicoba dibatasi, tidak ditularkan ke anak melalui aktivitas sehari-hari. Jadi kayak bawa ke museum kan kita nggak bawa bagasi masa lalu, bawa ibu saya kejam suka menghukum, enggak. Tapi saya lebih menekankan kepada mengapresiasi lewat buku, lewat kegiatan yang mencerdaskan, termasuk menonton film. Nanti sesudah nonton film kita akan bahas sama-sama. Jadi di saat yang bersama, selain meningkatkan hubungan, bonding antara ibu dan anak, si ibu juga memahami, oh gaya berpikir si anak begini, sehingga biasanya untuk saya di next time kalau saya menginginkan dia berbuat yang baik atau sebenarnya menanamkan, bukan menanamkan karena itu dogma seperti agama. Kalau dogma ya itu sepertinya menginspirasi mereka untuk melakukan yang lebih baik. Tepatnya inspirasi. Menginspirasi karena si anak punya cerita jalan hidupnya sendiri. Jadi kita nggak punya hak. Saya juara, misalnya saya hobinya memang juara 1 misalnya kimia selama SMA gitu. Anak saya nggak ada yang punya ini kimia jagoan, enggak gitu. Oke, saya punya karir sebagai wanita pengusaha. Anak saya semua karyawan. It's not a problem, karena untuk saya yang paling penting anak itu bisa mandiri. Ketika anak bisa mandiri, salah satu surviving tool-nya adalah memahami masyarakat sekitarnya. Ya, mulai yang terdekat, keluarga, tetangga, sama ini. Itu adalah surviving tool anak untuk bisa mandiri. Sebelum mereka bisa bekerja, menegur tetangga, menolong adik, itu udah paling utama. Oke.
Ya kira-kira gitu. Itu cerita saya, kebanyakan ngomong ya. Enggak. Keren. Oke, tadi kita berbicara tentang masalah budi pekerti lah. Kalau saya bilang budi pekerti dan pendidikan ya, tentang apa, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sekarang saya akan menanyakan lebih jauh lagi tentang Ibu Dina. Saya dengar juga mengenai masalah apa namanya ya, sering coret mencoret, sering menulis, sering apa gitu. Nah, ini saya dapat masukan nih, ada sebuah buku nih. Ini teman-teman, ini ada sebuah buku, judulnya sangat menarik sekali, Makan Tuh Cinta, ya kan? Nah, jadi soal lagi nih, makan tuh cinta. Jadi cinta itu disuruh dimakan ya maksudnya. Iya. Gimana tuh ceritanya nih Ibu? Kalau sudah makan tuh cinta tergantung persepsi kita ketika membaca. Kita bisa mengatakan makan tuh cinta, penuh dendam. Makanlah, makan cinta. Makan cinta. Jadi dengan penuh kasih sayang. Jadi tergantung gimana persepsi, dan itu mencakup semuanya. Mencakup semua ya. Mencakup semua. Nah, ini yang saya lihat ini tentang sebuah perjalanan tanggung jawab seorang wanita. Nah, ini loh guys, kawan-kawan. Di piring nasi. Nah, ini bukunya. Mungkin ini buku sudah sempat beredar di mana Ibu? Buku ini dicetak terbatas karena saya ikut program writing camp. Ada namanya writing camp, di mana kita diajarkan menulis. Di samping itu salah satu fungsi menulis adalah melepaskan bagasi masa lalu. Siap. Ketika kita punya bagasi masa lalu ingin kita bersihkan. Ini yang menarik tuh. Kata bagasi ini, bagasi masa lalu, bukan bagasi mobil aja kan? Ya, masa lalu juga jadi bagasi, beban kan? Beban, iya betul. Nah, jadi itu tadi teman-teman, ini ada judul Makan Tuh Cinta. Tergantung saya bicara, makan tuh cinta. Nah, jadi kan seolah-olah kita marah kan dengan orang mengatasnamakan cinta. Tapi kalau kita ngomong makan tuh cinta, beda kan? Beda. Itu dari persepsi masing-masing aja, tapi itu menggambarkan. Jadi ini sebuah perjalanan ya, sebuah perjalanan hidup dari Ibu Dina Oriza. Nah, satu lagi mengenai masalah ini loh, apa namanya, lingkungan. Saya kayaknya tertarik juga tuh tentang konsultan lingkungan hidup. Iya, kalau lingkungan hidup secara keseluruhan saya mengenal atau terlibat langsung dengan konservasi alam ini setelah di perusahaan yang saya bina ini. Dari situ saya belajar dari para rekan-rekan konsultan bagaimana mengenai sebuah lingkungan hidup. Tapi kesadaran berlingkungan hidup, kesadaran menjaga lingkungan hidup itu sudah dimulai sejak kecil, sejak orang tua saya mengenalkan halaman rumah untuk dijaga, sehingga halaman rumah itu menghasilkan buah, menghasilkan bunga, mulai yang sederhana. Kemudian ketika keluar rumah tidak membuang sampah, karena sampah itu membuat banjir, membuat apa. Jadi waktu kecil itu bukan pemaksaan, tapi memang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita dewasa ini, orang bicara banjir, orang bicara longsor, orang bicara segala macam, kita udah tahu itu karena kita tidak terlibat langsung dengan semesta. Dengan lingkungan sekitar. Hati kita tidak terlibat gitu. Senang lihat indahnya bunga, hati berbahagia, itu kan bunga. Soalnya saya juga sangat tertarik dengan lingkungan hidup ya. Karena saya juga punya program itu, dan saya bahkan membuat satu lagu itu judulnya Gerakan Amankan Bumi. Jadi Gerakan Amankan Bumi itu kayaknya kita mulia banget ya menjaga bumi gitu ya. Kita mengajak mereka untuk ikut mengamankan bumi. Contohnya ya kan, kita kan banyak sekarang, apalagi sekarang terjadi bencana ya, kayak kemarin terjadi bencana di Sumedang, ada beberapa yang tertimbun longsor dan sebagainya. Terus ada juga gempa bumi kemarin di daerah Sulawesi. Nah, ini kan kayaknya kita di saat 2021 nih terasa miris sekali melihat bencana-bencana semacam itu. Nah, sekarang kita lihat yang seperti yang dibilang bahwa kita harus dari kecil itu kita harus belajar menanam untuk penghijauan lingkungan kita gitu loh. Nah, sejauh mana kira-kira Ibu Dina punya program
punya program tentang itu tadi, kira-kira yang bisa sinergi dengan lingkungan hidup? Program-program saya kemarin itu adalah mungkin secara konsultan, karena pantai kita, laut kita itu dan hutan kita adalah salah satu paru-paru dunia. Yeah. Kesadaran tentu dari masyarakat, termasuk kesadaran dari masyarakat sebagai pemerintah tidak bisa hanya melarang, oh tidak boleh menebang pohon, atau di daerah tertentu tidak boleh menangkap kura-kura. Padahal mereka dari dulu, dari kecil hidup makan dengan menangkap kura-kura, dengan menebang pohon tertentu. Hanya saja harus dilihat bahwa masyarakat tradisional mereka melakukannya secara terbatas, tidak rakus kayak zaman sekarang. Zaman sekarang karena rakus ya, bukan karena surviving kehidupan gitu loh. Terus nah, saya garis bawahi, rakusnya tuh kayak gimana kira-kira? Ya misalnya kalau hanya kebutuhan lokal, mungkin kita hanya perlu nebang 10 pohon. Karena untuk dibuat industri keuangannya lebih banyak, bisa menebang 1000 pohon. Itu yang saya bilang tadi, saya garis bawahi. Rakus itu berarti kan, kata rakus itu di dalam lingkungan hidup tuh yang harusnya cukup 10 pohon ternyata ditebang 1000 pohon. Sehingga yang di sini tidak longsor, akhirnya longsor. Kan begitu ya Ibu Dina ya. Menumbuhkannya tidak sebentar. Terus ya kebetulan saya juga punya ponakan, nanti kapan-kapan saya kenalin. Memang hidupnya langsung di lapangan dengan menjaga lingkungan lingkungan sekitar, karena memang lingkungan yang baik adalah lingkungan yang ada sekarang ini bukan hanya untuk kita, tapi dititipkan untuk sampai generasi selanjutnya. Egois sekali kalau kita habiskan di saat sekarang. Kerakusan kita. Betul. Di generasi sekarang. Nah makanya itu saya tertarik banget dengan lingkungan hidup itu, sehingga saya juga punya program semacam itu Ibu Dina, karena saya ingin mengajak kawan-kawan, terutama kita sebagai bangsa Indonesia lah, bukanlah lagi memang bangsa Indonesia gitu loh. Kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang kuat, bangsa yang berbudaya, dan juga saya mengajak mereka itu untuk lu jaga dong bumi lu gitu, lu lihat sampah gimana tuh, cobalah caranya ditaruh kayak gimana gitu. Nah itu semacam itu ya kan, karena kan sudah ada beberapa sekarang plastik sudah tidak boleh lagi ya kan. Bagus. Nah plastik sudah tidak boleh lagi, karena kalau saya lihat sih lapisan ozon udah mulai banyak terbuka, sehingga panasnya tuh lebih parah lagi gitu Ibu. Dan tentang apa itu tetap itu harus ada, seminggu sekali itu harus ada tentang lingkungan gitu, lingkungan hidup. Ini kelihatannya sekarang minim sekali pengetahuannya gitu loh masyarakat tentang lingkungan hidup gitu kira-kira. Ya itu kembali kepada kalau kita bicara revolusi mental atau mendampingi anak untuk menjadi lebih bertanggung jawab, ya mulainya dengan cara mendidik tanpa mengajar. Semacam parodi tentang masalah lingkungan hidup misalnya kan. Nah itu ya menurut Ibu Dina kira-kira itu sebenarnya tuh harus dilaksanakan ya kan. Tapi nah itu tadi, karena maaf kita berbicara tentang komersial ya kan, komersial. Jadi acara ini nggak komersial lah kalau yang kayak begitu. Nah ini yang sulit Ibu Dina. Kalau menurut Ibu Dina gimana kira-kira? Ya betul, karena banyak juga beberapa, misalnya saya turun ke daerah, ada beberapa misalnya pejabat daerah bilang saya kurang support pekerjaan ini karena nggak ada duitnya, nggak ada yang bisa diduitkan, walaupun nanti efeknya adalah untuk mereka hutannya lebih baik atau penghasilan masyarakat dalam rangka pajak. Oh ada yang sempat begitu ya? Ada. Dalam hampir semua proyek yang tidak membangun fisik, tidak bangun sekolah, tidak membeli peralatan, tapi lebih kepada SDM dan lingkungan, rata-rata mereka akan mengatakan tidak ada uangnya, karena memang nggak ada uangnya. Jadi uangnya ada ya hanya untuk menggaji para konsultan, menggaji mereka turun ke lapangan. Jadi tidak ada yang berupa uang yang bisa dihasilkan. Iya, mereka akan menghasilkan adalah bentuk akhir berupa pertanian yang lebih baik, cara bertani yang lebih baik, sistem mereka mengelola keuangan lebih baik. Berarti sistem ya, sistem yang akhirnya nanti sistemnya akan lebih bagus, kan semacam itu. Padinya akan subur, ya kan, pohonnya lebih gimana ya, semacam hijau lah gitulah, kira-kira gitu. Kalau di daerah tertentu kayak waktu itu tidak boleh berburu
penyu. ya. Sedangkan Saya ingat mereka dulu itu kalau nggak salah di daerah Jampang ya. Ada Juga Jampang. di daerah Jampang Surade kalau nggak salah itu ada tentang penyu itu ya. Nggak boleh. Nah, mereka penghasilannya sebelumnya dari situ. Harusnya pemerintah juga memikirkan alternatif Untuk itu ya. ke penghasilan kalau mereka nggak boleh. Tapi jangan dihilangkan karena itu akar budaya masyarakat tersebut. Mereka masih bisa kreatif bikin dari penyu. Hanya saja pengambilannya mungkin lebih bijaksana ya. Lebih bijaksana, dibatasi tapi tidak menghilangkan. Dibatasi dan tidak. Ekosistem punya keseimbangan. Oke. Nah, jadi gini Bu Dina, saya sangat apresiasi banget terhadap Ibu Dina karena yang saya tahu juga kan Ibu Dina ini adalah salah satu konsultan pendidikan dan lingkungan hidup. Nah, di sini teman-teman bahwa saya hanya mengatakan ke Ibu Dina bahwa Ibu Dina itu adalah salah satu pejuang juga, pejuang untuk cerminan bangsa. Maksudnya gini, kita harus bercermin bahwa kita tidak mungkin bisa maju kalau misalnya kita berleha-leha, santai gitu kan. Nah, ini justru seorang ibu yang kuat adalah, nah saya dapat pepatah juga satu, bahwa ibu itu bisa menjadi dokter buat keluarganya, ya kan? Kedua, bisa menjadi guru buat keluarganya. Dan ketiga, itu nggak perlu saya bicarakan untuk suaminya, ya kan? Nah itu, jadi kalau menurut saya itulah arti seorang ibu, ya kan? Berjuang, mendidik, dan saya sebagai seorang laki-laki juga bercermin, bahwa saya tidak mungkin bisa berbicara di sini kalau tidak ada seorang ibu. Nah makanya itu selama kita masih punya ibu, teman-teman cobalah mohon doa restunya ke ibu, segala macamnya ke ibu, semuanya ke ibu. Itu harus dijaga ibu kita. Nah, Bu Dina, saya dapat wangsit nih. Dapat wangsit. Jadi di Maman Piul Channel ini selalu saya membuat syair, membuat lagu. Nggak tahu lagunya enak apa tidak, saya nggak ngerti. Tapi itulah yang saya dapat. Notasinya belum ada, apanya belum ada. Saya sengaja menulis ini khusus buat Ibu Dina, buat pejuang pendidikan dan lingkungan hidup, Ibu Dina dan juga Ibu Dina yang lain-lainnya. Ibu, karena ibu adalah konsep dalam memelihara semesta atau lingkungan hidup, juga konsepnya adalah ibu. Peran ibu adalah merawat, menata, dan menjaga supaya dia tetap berlangsung. Jadi itu, semua konsep itu adalah konsep ibu. Jadi, konsep ibu. Banggalah yang sudah menjadi ibu. Ibu apapun, ibu panti asuhan pun sama. Ibu tiri pun yang berjiwa cerdas sama. Nah, tapi sekarang ini kelihatannya ada ibu yang sedang bersedih. Ibu Pertiwi. Kulihat ibu Pertiwi, itu kan? Ya. Nah itu sedang menangis karena situasinya sekarang ini, satu ada pandemi, ya kan? Kedua kemarin bencana alam, Ya. Dan ya kita ikut prihatin juga ya Ibu Dina. Mudah-mudahan kawan-kawan atau teman-teman yang sedang terkena bencana bisa tabah, sabar dalam menghadapi bencana ini. Oke, Ibu, mudah-mudahan Ibu berkenan dengan lagu saya yang saya ciptakan spontan. Juga teman-teman, ini judul lagunya Cerminan Seorang Bunga. Bunga itu wanita, ibu, ya kan? Cerminan, saya bilangnya cerminan bangsa sebenarnya, cerminan bangsa, ya kan? Saya mau coba ya, oke, teman-teman. Dia adalah salah satu bunga
nusa bangsa, mengabdi tak henti, terus mengabdi, walau jauh di seberang sana. Mengusung arti kehidupan, berbekal tekad dan semangat, walau berjuang dan mandiri, hadapi kehidupan yang nyata. Kau wanita yang tangguh, selalu siap menjalani apapun yang akan terjadi. Tetap tegak hadapi kehidupan. Mengusung arti kehidupan, berbekal tekad dengan semangat, walau berjuang dan mandiri, hadapi kehidupan yang nyata. Kau wanita yang tangguh, selalu siap menjalani apapun yang akan terjadi. Tetap tegak hadapi kehidupan. Tetap tegak hadapi kehidupan. Indah sekali. Thank you. Itu. Kata-katanya bagus, iya, dan itu pantas untuk seluruh wanita Indonesia yang menjadi ibu bagi ibu bangsa Indonesia, apalagi ini bulan Februari, bulan kasih sayang. Bangkitkan rasa kasih ibu di dalam diri kalian. Thank you. Kasih. Ya itu tadi Ibu Dina, saya mencoba mengapresiasikan lagu ini untuk ibu dan semua ibu Dina yang ada di Indonesia. Terutama untuk ibu, seorang ibu, dia mandiri berjuang untuk mendidik anak-anaknya bisa menjadi seorang calon presiden ataupun apa. Jadi ya itulah sebuah cerminan dari seorang ibu. Nah, di Maman Piul Channel ini setiap penutupan tentu ada sebuah lagu dan sebuah kalau dibilang sebuah tema. Kita ini satu gitu. Nah, kawan-kawan di Maman Piul Channel, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat saya semuanya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, kita nyanyi bareng. Insya Allah. Insya Allah kalau bisa. Gitu. Oke, yuk kita buat temanya ya. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau wanita yang tangguh, selalu siap menjalani
tegar hadapi kehidupan. Tetap tegar hadapi kehidupan.